Jalang, bukankah kamu menginginkan bukti? Percayalah, karena kamu berani melakukannya, bukti tidak akan melarikan diri. Hari aku mendapatkan bukti adalah ketika kamu akan diperintahkan ke neraka. Hari itu akan segera datang. Hati Raymond Ye bergetar. Seberapa dalam obsesi anak ini untuk membalas dendam, dan seberapa besar tekanan di pundak yang terlihat lemah. Melakukan ini, apakah itu benar? Raymond Ye tidak berbicara, dia bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Wilbert Ye tidak bisa mendengarnya, dan tidak ingin berdebat, karena semua ini sudah menjadi fakta yang tidak dapat diubah. Untuk menginjak mayat musuh, berjalan di jalan balas dendam. Dunia ini tidak pernah hanya percaya pada tinju. Kelemahan yang tidak perlu hanyalah alasan bagi orang-orang seperti keluarga Ye dari Istana Timur untuk menggertaknya. Jadi, ia hanya bisa memilih untuk menjadi lebih kuat. Wilbert Ye bangkit, melepaskan diri dari telapak tangan Raymond Ye, berbalik dan pergi sendirian. Jika punya waktu untuk melihat ibuku, dia terluka parah. Aku berharap ayahku bisa merawat anak itu selama beberapa hari. Ketika bukti sudah cukup, anak itu akan kembali, hari itu tidak akan terlalu lama lagi. Wilbert Ye menyeret tubuhnya yang kelelahan keluar dari Istana Timur. Dia tidak kembali ke Taman Barat, tetapi langsung keluar dari rumah Ye ke jalan-jalan kota Tianyun. Hanya ada bulan terang yang menggantung tinggi di langit, menyinari wajah Wilbert Ye, membuat wajahnya semakin pucat. Pada saat ini, Wilbert Ye merasa mengantuk, dan tanpa sadar bersandar di sudut dinding dan tertidur. Ketika dia bangun, hari berikutnya sudah siang, dan pada saat ini Wilbert Ye menemukan bahwa dia berada di jalan buntu. Sedikit terjaga, Wilbert Ye berjalan keluar dari gang dan berjalan menuju paviliun harta berharga. Pergi, ikuti dia. Lihat arah yang dia tuju ke paviliun harta berharga. Seperti yang kita sangka, Nyonya menebak dengan benar, bocah sampah ini berani melawan Nyonya. Dia benar-benar tidak tahu luasnya bumi ini. Hari ini, kami akan mengambil nyawanya. Dua orang mengikuti Wilbert Ye sepanjang jalan. Kedua orang ini benar-benar menyeramkan. Wilbert Ye menggertakkan giginya. Dia sudah mengetahui bahwa seseorang mengikutinya, tapi sekarang tubuhnya lemah, dan dia mungkin tidak bisa melakukan apa-apa. Tiba-tiba, sesosok melompat keluar dari dinding. Pria itu mengangguk ke arah Wilbert Ye dan berkata, "Ikuti aku." Wilbert Ye tidak melawan ketika dia menyadari bahwa pihak lain tidak mengungkapkan niat membunuh. Ups, semuanya telah berubah. Dua di belakang Wilbert Ye tiba-tiba diculik. Diam-diam mengatakan ada sesuatu yang salah, dan kemudian mereka saling memandang dan membuat keputusan baru. Sepanjang jalan ke rumpun hutan hijau, pria itu dengan hati-hati melihat sekeliling, dan setelah menemukan bahwa tidak ada seorang pun, dia membawa Wilbert Ye ke dinding abu-abu. Diketuk di salah satu dinding 3 kali, dinding abu-abu di depan Wilbert Ye terbalik, membuka kusen pintu persegi yang bisa menampung satu orang untuk melewati. Jelas, ini adalah jalan rahasia. Tuan Muda Wilbert, penjahat hanya bisa membawamu ke sini. Jalan ini menuju paviliun harta berharga, seseorang sedang menunggumu. Setelah berbicara, pria itu dengan hati-hati mengamati sekelilingnya lagi dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh, jadi dia pergi sendiri. Wilbert Ye tidak terkejut dengan pintu rahasia ini. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan paviliun harta berharga di kehidupan sebelumnya, dan dia adalah seorang bangsawan paviliun harta berharga dan anggota paviliun kayu merah. Ini juga salah satu alasan mengapa dia dibawa pergi oleh kedatangan yang tiba-tiba dan tidak melawan. Namun, yang membuatnya bingung adalah bahwa pintu rahasia ini tidak akan mudah digunakan oleh paviliun harta berharga dalam keadaan normal. Jadi mengapa itu digunakan hari ini? Kenapa tidak lewat pintu depan saja? Dengan ragu, Wilbert Ye masuk melalui pintu rahasia, dan yang menarik perhatiannya adalah kolam bunga. Di pintu masuk tangga bertingkat tinggi di belakang kolam bunga, seseorang memanggilnya. "Kakak Ye, datang ke sing, itu Yandi Zuo." Wilbert Ye tertegun sejenak,
tetapi segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia bergegas mengejar, dan pintu rahasia itu tertutup secara otomatis. Kakak Zuo, apa artinya ini? Wilbert Ye mendatangi Yandi Zuo dan bertanya dengan bingung. Kakak Ye, ikut aku. Yandi Zuo tidak menjawab pertanyaan Wilbert Ye secara langsung, tetapi membawa Wilbert Ye ke ruang rahasia. Ini bukan kamar anggota, tetapi ruang gelap yang terpisah. Di kamar gelap, seseorang sudah menunggu. Melihat sosok yang menawan dan mempesona itu, Wilbert Ye mengenalinya sekilas, lupa bahwa manajer paviliun harta berharga, kakak perempuan Yandi Zuo, Jilian Zuo. Tuan muda Wilbert. Melihat Yandi Zuo dan Wilbert Ye bergegas, Jilian Zuo menyapa mereka dan bertanya pada Yandi Zuo, apakah tidak ada yang datang? Yandi Zuo mengangguk, menunjukkan bahwa tidak ada yang datang. Nona Jilian, kakak Zuo, apa maksud kalian? Wilbert Ye tampak kosong, benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jilian Zuoen menuangkan secangkir teh untuk Wilbert Ye, dan kemudian mereka bertiga duduk mengelilingi meja batu. Pada saat ini, Jilian Zuo berkata, aku mendengar bahwa tadi malam, Tuan Muda Wilbert membuat keributan besar di keluarga Ye, Istana Timur, dan membuat Nyonya Wang takut. Apakah benar? Wilbert Ye merenung sejenak, dan merasa tidak perlu menyembunyikannya, jadi dia mengangguk dan berkata, memang ada yang seperti itu, tapi sayangnya tembakan itu tidak berhasil, dan pelacur itu tidak pernah terbunuh. Bagaimanapun, dia menggertakkan giginya, menyebabkan tubuhnya sakit. Wilbert Ye tidak bertanya kepada Jilian Zuo mengapa dia tahu tentang itu. Faktanya, kedua belah pihak mengetahuinya dengan baik, dan itu normal untuk mengatur mata-mata. Tuan muda Wilbert, aku mungkin tahu sedikit tentang itu, tetapi sebenarnya, Nyonya Wang yang bermain-main dan dengan sengaja membunuh Tuan muda Wilbert, dan sekarang dia diam-diam mengirim seseorang untuk menjaga gerbang paviliun harta berharga, menunggu Tuan muda Wilbert melewatinya, lalu menyerang dan membunuhmu. Jalang ini memiliki rencana yang sangat dalam. Wilbert Ye mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya dingin, memikirkan tatapan puas Nyonya Wang tadi malam, dia tidak bisa menahan niat membunuh di dalam hatinya. Segera, dia menjadi tenang, mengepalkan tinjunya pada Jilian Zuo dan Yandi Zuo, dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu untuk menyelamatkanmu. Wilbert Ye akan membalas kebaikan ini di masa depan. Tuan muda Wilbert tidak perlu membuat janji di sini. Dengan bakat dan kemampuan Tuan muda Wilbert akan menjadi aset besar di masa depan. Sejujurnya, Jilian hanya melihat potensi Tuan muda Wilbert, dan bersedia untuk bekerja sama Tuan muda Wilbert di masa lalu. Sekarang Tuan muda Wilbert dalam kesulitan, Jilian juga harus membantu. Wilbert Ye merenung sejenak dan bertanya, Nona Zuo, apakah kamu tahu siapa orang yang membunuhku dan melukai ibuku? Paviliun harta berharga cukup kuat di kota Tianyun, dan dia seharusnya tahu banyak tentang itu. Wilbert Ye biasanya tinggal di rumah, dan jika dia ingin mengetahui petunjuk, satu-satunya cara adalah melalui paviliun harta berharga. Adapun persatuan alkemis, mereka belum tentu terlibat. Jilian Zuo mengerutkan kening, dan kemudian melemparkannya ke Wilbert Ye, satu merah, satu ungu, satu hitam, dan 3 tiang. Ini adalah 3 kekuatan hitam besar yang tersembunyi di kota Tianyun. Ketiganya dapat dikatakan telah memonopoli kekuatan dunia bawah di seluruh kota Tianyun. Tuan muda Wilbert dapat menggunakan 3 pos rahasia ini untuk menentukan asal-usul si pembunuh. Wilbert Ye mendengar kata-kata itu, dan rohnya terkejut, dan dia dengan hati-hati mempelajari ketiga tiang itu. Di atas mencatat situasi umum tentang 3 kekuatan gelap utama di kota Tianyun. Pos merah, mewakili sekte Bloodkill, adalah sekte kecil pembunuh yang mengumpulkan banyak pembunuh kuat. Di antara mereka, nama-nama dalam catatan semuanya memiliki banyak catatan pembunuhan, tetapi pada akhirnya, Wilbert Ye langsung menolak kemungkinan sekte kecil ini menyerang dan membunuhnya. Sekte Bloodkill hanya menerima pembunuh pria. Yang berikutnya, Sekte Ungu, Sekte Yiyuan, organisasi pembunuh ini juga sangat istimewa, hanya menerima wanita,
dan catatan pembunuh wanita ini tidak jauh lebih buruk daripada pembunuh pria dari sekte Bloodkill. Namun, bukan ini yang dicari Wilbert Ye. Pada akhirnya, hanya satu-satunya pos hitam yang tersisa. Pos hitam, pasukan Hell Hunting. Melihat pengantar di bawah ini, kemarahan Wilbert Ye mengalir dari lubuk hatinya ke lautan kesadaran. Pasukan Hell Hunting, yang dikenal sebagai bayangan prefektur kota, ada di mana-mana dan tidak manusiawi. Mereka membunuh demi uang. Mereka pernah membunuh seorang master tingkat pengecoran nadi di prefektur Tianyun dan menggantung tubuhnya di gerbang kota untuk diperlihatkan kepada pemerintah prefektur. Ada ciri khas dari tindakan mereka, setidaknya 5 atau 6 orang akan menyerang, dan sebanyak 20 atau 30 orang akan menyerang bersama-sama. Setiap kali mereka bergerak, seorang pembunuh wanita yang memimpin, dan sisanya adalah bawahan dan mematuhi perintah tanpa syarat. Apakah Tuan Muda Wilbert punya petunjuk? Cilian Zuo menatap tatapan Wilbert Ye yang tiba-tiba, dan dia sudah menebak beberapa poin di hatinya. Untuk mengkonfirmasi tebakannya, dia hanya menanyakan pertanyaan ini. Pasukan Hell Hunting. Wilbert Ye berkata dengan dingin, ini adalah organisasi pembunuh, itu benar. Pembunuh tadi malam 100% mirip dengan deskripsi di pos hitam ini, jadi itu pasti pasukan Hell Hunting. Mereka membunuh demi uang. Aku pikir pasti Nyonya Wang yang diam-diam menghubungi mereka dan memberi mereka banyak uang untuk mengambil nyawa ibu dan anakku. Cilian Zuo mengerutkan kening dan berkata, akan sedikit lebih sulit bagi pasukan Hell Hunting. Mereka tidak memiliki tempat persembunyian yang tetap, dan cukup sulit untuk menemukan petunjuk mereka. Jangan khawatir tentang itu. Yandi Zuo menutup kipas lipat di tangannya dan berkata dengan sedikit tersenyum, aku telah mengikuti mereka untuk waktu yang lama. Terakhir kali mereka membunuh seorang master di tingkat pengecoran nadi, mereka menggantung tubuh di gerbang kota untuk memamerkan kekuatan mereka, dan prefektur kota berada di sisi terang. Namun, kekuatan tidak berdaya untuk mengambil mereka. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan tindakan mereka, dan aku baru mengetahui bahwa dalam 10 hari, mereka akan mengadakan pertemuan seni bela diri pilihan pembunuh di Jalan Hitam, Kota Kabupaten. Pemenangnya memiliki kesempatan untuk masuk ke istana Hell Hunting untuk bertemu bos mereka. Wilbert Ye mendengar kata-kata itu, dan matanya bersinar tidak seperti sebelumnya, seolah-olah dia telah mendapatkan secercah harapan, dan dia tidak sabar untuk bertanya, Kakak Zuo, apakah kamu tahu di mana letak jalan hitam itu? Wilbert Ye secara alami tidak tahu banyak tentang pasukan rahasia ini. Tepat ketika Yandi Zuo hendak berbicara, Jilian Zuo terbatuk ringan. Yandi Zuo secara alami tahu apa artinya, jadi dia tersenyum canggung dan berkata, Kakak Ye, jangan terburu-buru. Ketika saatnya tiba, aku akan memberi tahu kebenaran. Cilian Zuo juga tersenyum dan menghibur, Tuan Muda Wilbert, jangan khawatir, ada 10 hari lagi, pulihkan luka Tuan Muda Wilbert terlebih dahulu, dan kemudian membuat keputusan. Penglihatan Jilian Zuo yang tajam secara alami menyadari bahwa Wilbert Ye terluka parah. Meskipun Wilbert Ye mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, kulit pucat dan aura sia-sianya tidak dapat disembunyikan bagaimanapun caranya. Wilbert Ye sedikit malu, tetapi Jilian Zuo berkata lagi, dalam beberapa hari terakhir, Tuan Muda Wilbert akan tinggal di sini untuk sementara waktu, untuk beristirahat dengan tenang, untuk memulihkan diri dari cedera, dan untuk mengolah bahan obat yang dibutuhkan oleh paviliun harta berharga. Dengan mengatakan itu, Yandi Zuo mengeluarkan botol batu giok dan meletakkannya di depan Wilbert Ye, dan berkata, ini adalah pil pencair darah garis ungu, yang dapat membantu Kakak Ye pulih dengan cepat. Terimalah. Wilbert Ye tergerak. Dalam keadaan seperti itu, orang yang bisa membantunya tanpa syarat pastilah seseorang dengan temperamen sejati. Keluarga Zuo dari paviliun harta berharga ini memang layak menjadi teman. Pada akhirnya, Wilbert Ye memutuskan untuk memulihkan diri di sini terlebih dahulu, dan semuanya dipertimbangkan dalam jangka panjang. Di ruang rahasia, Wilbert Ye duduk bersila di ranjang batu,
berkonsentrasi dan menenangkan pikirannya, memelihara kesadaran spiritualnya, dan pada saat yang sama meminum pil pencair darah untuk terus mengobati luka-lukanya. Cederanya pulih begitu cepat. Wilbert Ye sangat gembira, luka di tubuhnya sangat serius, dan jika dia tidak hati-hati, dia mungkin mengalami gejala sisa, tetapi setelah meminum pil pencair darah, dia menemukan bahwa lukanya pulih dengan sangat cepat. Ini kitab 1000 cahaya. Ketika jejak energi spiritual hangat itu disuntikkan ke dalam darah Wilbert Ye menjalankan sidik jarinya, memadukan kekuatan obat dan energi spiritual, dan dengan sempurna dipindahkan ke lukanya. Hanya dalam beberapa lusin napas, luka-luka itu mulai sembuh. Itu menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Alhasil, hanya dalam waktu setengah hari, semua luka sebelumnya sembuh. Wilbert Ye menghela nafas dengan gembira, dan pada saat ini, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang dulu. Aku tidak bisa membiarkan Yandi Zuo memberikan pil ini secara cuma-cuma. Pada akhirnya, jika tidak ada pil, kitab 1000 cahaya tidak akan berfungsi, jadi aku harus memberi mereka sesuatu sebagai balasannya. Memikirkan hal ini, Wilbert Ye mulai mencari ingatan tentang kehidupan sebelumnya, latihan, seni bela diri, sebanyak yang dia inginkan. Apa yang diinginkan paviliun harta berharga adalah keuntungan, selama itu menghasilkan keuntungan yang cukup bagi mereka, itu akan cukup untuk membayar mereka. Selain itu dapat membuat mereka lebih memperhatikan diri mereka sendiri. Segera, Wilbert Ye menemukan seni bela diri yang sangat cocok untuk pelelangan paviliun harta berharga saat ini. Pedang pembunuh 7 langkah. Informasi beredar di lautan kesadaran Wilbert Ye. Pedang pembunuh 7 langkah, keterampilan seni bela diri tingkat bumi kelas menengah, dengan kekuatan yang menakjubkan, sangat aneh. Ilmu pedang tidak dapat diprediksi, hantu dan roh tidak dapat diprediksi, dan ketika melatihnya ke atas, dalam 7 langkah, maka dapat menghancurkan kepala musuh. Senyum terlintas di sudut mulut Wilbert Ye. Pedang pembunuh 7 langkah ini diciptakan oleh pendekar tak tertandingi yang melangkah ke alam luar biasa di kehidupan sebelumnya. Wilbert Ye masih ingat nama pendekar tak tertandingi itu, pendekar pedang supernatural. Dia pernah menggunakan set ilmu pedang ini untuk membunuh pendekar top dengan ranah yang lebih tinggi dari dirinya dalam 7 langkah. Namun, pendekar pedang supernatural ini jatuh di bawah pengepungan banyak orang kuat, dan pedang pembunuh 7 langkah secara tidak sengaja diperoleh oleh Wilbert Ye. Ilmu pedang ini mudah untuk memulai, tetapi sangat sulit untuk mengolahnya sampai ke puncak, sehingga hanya dapat diperingkatkan di tingkat bumi kelas menengah. Lebih penting lagi, Wilbert Ye juga menggunakan pedang pembunuh 7 langkah ini untuk mengembangkan 2 keterampilan bela diri dengan tingkat yang sama, tinju pembunuh 7 langkah, dan pisau pembunuh 7 langkah, yang benar-benar menakutkan. Wilbert Ye mengambil buku putih dari mana-mana, menyalin gerakan, pedang pembunuh 7 langkah, dari ingatan, dan menganalisis teks dan gambar karakter, yang merupakan seni bela diri yang sangat kuat. Aku juga perlu berlatih beberapa hari ini mengenai tinju pembunuh 7 langkah. Jurus tinju ini tidak bisa dibocorkan. Adapun teknik pedang, aku tidak bisa. Aku akan memberikan pedang pembunuh 7 langkah ini ke paviliun harta berharga untuk dilelang. Wilbert Ye menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyalin selama 3 jam sebelum dia mengumpulkan esensi dari 7 jurus pedang pembunuh 7 langkah. Setelah istirahat sejenak, Wilbert Ye menggelengkan kepalanya, dia masih terlalu lemah. Pintu ruang rahasia dibuka, dan Wilbert Ye berbalik untuk melihat Yandi Zuo berjalan dengan membawa makanan dan air. Dia merawat Wilbert Ye dengan sangat serius. Kakak Ye, bagaimana lukamu? Yandi Zuo cukup terkejut melihat Wilbert Ye tidak merasa lemah sebelumnya. Mungkinkah Wilbert Ye telah memulihkan semua lukanya dalam waktu sesingkat itu? Kemampuan pemulihan ini juga terlalu menakutkan. Semuanya sudah pulih. Wilbert Ye tersenyum, berkat pil pencair darah yang diberikan kakak Zuo. Yandi Zuo merasa ngeri. Dia tahu efek dari pil pencair darah kelas 2. Tidak peduli apa,
Tidak mungkin bagi Wilbert Ye untuk pulih dari semua lukanya hanya dalam setengah hari. Itu adalah Wilbert Ye, seharusnya dia, dengan semacam kemampuan khusus. Kakak Zuo, apa ini? Setelah Yandi Zuo meletakkan makanannya, Wilbert Ye memberinya salinan ilmu pedang dan seni bela diri.